wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membaca hadis nomor 442 berkaitan dengan hukum salat bagi orang yang sedang sakit. Pada pertemuan yang cukup jauh dari sekarang, kita telah menyebutkan beberapa aturan terkait salat li ahlil a'dzar, bagi orang yang memiliki uzur. Dan uzur yang dimaksud bisa uzur karena safar atau uzur karena kondisi tidak aman atau uzur karena sakit. Mengenai ibadah ketika safar, walhamdulillah kita sudah selesai membahasnya. Dan berikutnya kita akan membahas tentang uzur berupa sakit. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan bagi kalian dalam agama. Dan di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hambanya adalah bagi mereka yang punya uzur diperbolehkan untuk melakukan ibadah semampunya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Penerapan dari kaidah ini, apabila seorang diperintahkan untuk melakukan ibadah, maka prinsip yang dia pegangi adalah kerjakan semampunya. Selagi dia masih mampu mengerjakan dengan sempurna, maka dia harus kerjakan dengan sempurna. Ketika tidak mampu kerjakan dengan sempurna, maka dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah kaidah baku berkaitan dengan masalah ibadah bagi ahlul a'dzar. Orang sakit berada dalam kondisi yang pertama, dia lemah fisik. Yang kedua, butuh istirahat yang lebih panjang. Yang ketiga, urusan najis. Maka di tiga titik ini biasanya yang menjadi titik pembahasan berkaitan dengan ibadah orang sakit. Pertama, fisiknya yang lemah. Yang kedua, butuh waktu yang panjang untuk istirahat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, berkaitan dengan masalah najis. Baik. Kita memahami bahwa salat itu diwajibkan bagi siapapun hamba selama dia baligh dan berakal. Sehingga orang sakit yang akalnya masih normal, walaupun fisiknya tidak normal, dia tetap wajib untuk salat. Dan sakit ini baridul maut, umumnya menjadi pengantar kematian. Umumnya menjadi pengantar kematian. Meskipun tidak jarang orang yang dalam kondisi sehat walafiat dia mati, tapi umumnya mukaddimahnya adalah sakit. Sehingga seharusnya perjuangan seorang muslim di usia sakit untuk dekat kepada Allah diupayakan lebih besar. Karena ini di bagian ujung, bisa jadi ini adalah bagian ujung dari hidupnya. Sementara Nabi SAW pernah mengingatkan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya penentu baik buruknya amal dilihat dari ujungnya. Kalau ujungnya baik, maka bagian depan dianggap baik dan sebaliknya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya penentu baik buruknya amal ditentukan oleh khatimah, oleh ujungnya. Maka orang sakit sangat butuh untuk menyadari bisa jadi ini adalah ujung dari hidupmu. Li'annal maridha baridul maut. Karena sakit itu umumnya jadi pengantar untuk menuju kematian. Sehingga jadilah hamba Allah yang sakit yang bertakwa. Sebab banyak orang yang sakit dan waliyadzubillah, di antara musibah yang besar adalah sakit justru mengundang dosa. Bagaimana bentuk orang yang sakit yang itu justru mengundang dosa? Pertama, dia emosi terhadap takdir,
marah terhadap takdir. Sehingga dia merasa dirinya dizalimi oleh Allah. Waliyadzubillah, padahal Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Subhanallah amma yaqulun, Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Karena dalam banyak ayat Allah menegaskan wa mallahu bidzallaminil abid, Allah tidak pernah mendolimi para hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak pernah mendolimi siapapun. Memang takdir ada baik ada buruk. Kalaupun orang mengalami sakit, bukan berarti Allah zalim kepadanya. Makanya kita diperintahkan dalam kondisi semacam ini untuk banyak suudzon, untuk banyak husnudzon kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Yang kedua, orang sakit itu terlalu meremehkan aturan. Sehingga banyak orang sakit gak mau sholat. Alasannya najis, repot, najis, repot, lemes, dan seterusnya. Padahal ada banyak kelonggaran yang bisa dia dapatkan pada saat dia sakit. Akhirnya dia sakit meninggalkan sholat, dan itu bahaya sekali. Kalau sampai mati dalam kondisi semacam ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada musibah yang lebih besar dibandingkan kematiannya, yaitu musibah dosa besar yang dilakukan orang ini sebelum dia mati. Dia meninggalkan kewajiban sholat, yang itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa minum khamr, lebih besar daripada dosa berzina. Sehingga mereka yang meninggalkan sholat berada dalam kondisi sangat bahaya, berada dalam kondisi sangat berbahaya. Maka perhatikanlah orang yang sakit, bahwa sakit ini tidak boleh menjadi pengantar dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ada satu doa yang mungkin bisa Bapak Ibu rutinkan, yaitu kita mohon kepada Allah agar musibah yang kita alami tidak menjadi pemicu musibah agama. Agar musibah dunia yang kita alami tidak menjadi pemicu musibah agama. Karena musibah agama lebih berbahaya daripada musibah dunia. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai harapan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Karena orang yang tercela adalah ketika dia pintar urusan dunia tapi kosong urusan akhirat. Nek masalah dunia ngerti dia, bahas politik Masya Allah, detail. Tapi akhiratnya kosong. Sehingga ada orang yang pintar urusan dunia tapi dia blank urusan agama. Ini tercela. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang membahayakan agama kami. Karena kalau musibah itu berbahaya bagi agama, menyerang agama seorang hamba, gak ada gantinya. Jadi kalau kita kehilangan harta, insya Allah masih ada gantinya. Kehilangan sebagian anggota badan masih bisa digantikan. Tapi kalau sudah kehilangan agama, mau ganti apa? Gak ada. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah agar jangan sampai musibah yang menimpa beliau merugikan agama. Ada orang yang sudah terkena musibah dunia ditambah terkena musibah agama. Gak mau sholat karena di PHK, tidak mau dekat dengan Allah karena dia merasa rizkinya susah, dan masih banyak yang lainnya. Termasuk diantaranya orang sakit. Ada salah satu dokter yang beliau waktu itu masih residen, mengambil spesialis jantung di Sarjito. Kemudian beliau minta kepada saya cerita realita yang ada di sana. Banyak kaum muslimin yang gak sholat ketika sakit. Alasan utamanya repot najis, itu alasannya.
Sehingga Pak, ini kan ada najisnya, ini repot, ini ada najisnya. Akhirnya beliau minta, bisa nggak kamu buat satu buku khusus yang membahas tentang cara ibadah orang sakit. Itu mungkin sekitar tahun 2008 atau 2009. Akhirnya saya mencoba untuk nulis buku. Saya kasih judul Untukmu yang sedang sakit. Dan buku itu pernah dibagikan gratis di masa Covid. Ada beberapa donatur yang mencetak dalam jumlah ribuan. Kemudian kita kirim ke berbagai rumah sakit dan dibagi gratis di rumah sakit. Dan kita sebutkan di situ berkaitan dengan kewajiban orang sakit untuk menjaga sholat dan tata cara sholat bagi orang sakit, cara bersuci bagi orang sakit, cara sholat bagi orang sakit. Bagaimana cara yang mudah bagi orang sakit untuk sholat? Karena yang sering dilanggar adalah mereka tidak sholat dengan alasan repot dan najis. Sekarang kita akan baca hadis dari Imran bin Husain. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kanat bi bawasir, aku punya penyakit wasir. Bahasa Arabnya bawasir. Aku punya penyakit bawasir. Kita nyebutnya apa? Wasir. Fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salah. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Rawahul Bukhari. Kerjakan salat dengan berdiri. Kalau enggak bisa duduk. Kalau enggak bisa fa 'ala janbin, miring. Kalau enggak bisa tidur miring. Kalau enggak bisa tidur miring, Pak, tidur telentang. Kalau enggak bisa tidur telentang, dimakamkan. Udah enggak bisa tidur, mau diapain lagi? Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan hierarki tata cara salat bagi orang yang sakit. Dari yang paling sempurna, kemudian dikurangi sedikit lagi. Karena kemampuan masing-masing orang berbeda. Kerjakan sholat sambil berdiri. Kalau nggak bisa, silahkan kerjakan sambil duduk. Kalau nggak bisa, sambil tiduran miring. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, dan ini sejalan dengan kaidah yang tadi kita sebutkan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka tidurnya miring. Selanjutnya, kalau sholat itu sambil duduk, yang tepat gimana cara duduknya? Jawabannya, yang paling nyaman bagi yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan nyaman duduk bersila, silahkan duduk bersila. Yang bersangkutan nyaman duduk di kursi, silahkan di kursi. Mana yang paling nyaman, silahkan. Karena duduk ini uzur. Duduk ini dia kerjakan karena alasan uzur. Sehingga untuk uzur, ya silahkan cari yang paling nyaman. Yang penting duduk. Mau duduk bersila, duduk di atas kursi, dan seterusnya. Boleh. Tayyib. Selanjutnya ada pertanyaan. Bagaimana kalau ada kasus bisa berdiri, tapi kalau ruku, sujud nggak bisa? Urusan dengkul, lutut. Maka dia ketika sholat sambil berdiri, dan ketika rukuk dan sujud duduk. Karena dia masih bisa berdiri. Ada satu kaidah dalam masalah fikih, qawaid fiqhiyah. Kaidah ini mengatakan al-ma'sur al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bagian yang masih bisa dilakukan tidak gugur disebabkan karena ada bagian yang tidak bisa dilakukan. Saya ulang ya. Bagian yang masih bisa dilakukan tidak gugur disebabkan karena ada bagian yang tidak bisa dilakukan. Insyaallah paham maknanya? Baik.
dia nggak bisa rukuk dengan cara berdiri. Rukuknya kalau duduk bisa. Maka kaidahnya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah dan masih bisa dilakukan tidak menjadi gugur gara-gara tidak bisa yang sulit. Sehingga kalaupun nggak bisa rukuk tapi masih bisa berdiri, maka dia wajib berdiri. Dan nanti ketika rukuk dan sujud dia duduk dengan isyarat. Dia rukuk dan sujud dengan isyarat dalam posisi duduk. Walhamdulillah pemahaman semacam ini sudah demikian semarak di masyarakat, sehingga banyak di antara mereka yang sholat dengan menggunakan kursi. Pertanyaan, tolong dijawab ya. Kalau ada orang sholat dengan menggunakan kursi, bagaimana cara meluruskan safnya? Ya, silakan. Insyaallah. Bagaimana cara boleh ke depan lagi? Di situ saya enggak dengar. Dengan cara meluruskan bagian belakang kursi, ya. Bagian belakang kursi lurus dengan saf. Baik. Berarti ketika dia berdiri nanti nonjol sendiri. Enggak lurus loh. Kalau dia lurus di belakang depannya ganggu yang belakang. Masya Allah. Lahu wajhun. Alasannya cukup kuat. Baik. Bisa kasih penjelasan lagi? Bagaimana cara meluruskan shaf bagi orang yang salat di atas kursi? Baik. Kita berikan rincian. Ada kondisi ideal, ada kondisi tidak ideal. Kondisi ideal itu artinya andaikan tidak mengganggu, andaikan bisa dilakukan tanpa ganggu yang lain, itu kondisi ideal. Kalau kondisi tidak ideal, ini nanti ganggu. Buat seperti ini biar ideal. Begitu? Baik. Kita rinci menjadi dua. Kita bisa kasih rincian menjadi dua. Pertama, orang sakitnya bisa berdiri. Maka beliau ketika baca surat Takbiratul Ihram, baca surat Al-Fatihah dan surat dalam posisi berdiri. Ya? Berarti kewajiban dia meluruskan shaf adalah meluruskan shaf ketika kapan? Berdiri. Sehingga dia luruskan shaf berdiri dengan kanan kirinya, maka kursi tarik ke belakang. Sehingga yang lurus dengan shaf adalah kaki kursi depan. Agar dia ketika berdiri lurus dengan kanan kirinya. Sebab Nabi SAW ketika perintahkan para sahabat untuk meluruskan shaf, mereka meluruskan dengan memperhatikan pundak, kaki. Nah, orang ini kan masih bisa berdiri di awal salat, maka yang diluruskan pundak-pundak, kaki-kaki. Baik. Bagaimana Pak kalau ganggu belakangnya? Nah, ini jadinya kondisinya tidak ideal. Kalau di belakangnya ganggu, maka kembali kepada prinsip fleksibel. Kamu daripada ganggu, nanti belakangmu jadi nggak bisa sujud, berarti kursimu maju agar belakangmu bisa sujud. Posisi yang belakangnya nggak ada orang, misalnya tiang, gitu. Ini di belakang ini nggak ada orang, sehingga dia di depan tiang. Ini tiang, dia di depannya gini. Dia duduk di depannya. Belakangnya kan nggak mungkin ada orang. Kenapa? Ada tiang. Tiang itu orang atau bukan? Tiang Yogyo. Karena belakangnya ada tiang, sehingga dia duduk di situ tidak akan ganggu. Ini sebagai solusi jika jika dia bisa diatasi agar tidak mengganggu. Baik. Yang kedua, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Salatnya begitu datang langsung duduk. Maka yang lurus dengan makmum kanan kiri adalah posisi duduk. Sehingga kakinya ada di depan. Sementara ketika dia duduk, pundak kanan kiri lurus dengan
sebelahnya. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Sekarang kita akan lihat hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Adan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridan, fara'ahu yusalli ala wisadatin, farama biha, wa qala salli ala al-ardi in istata'ta, wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika." Rawahul Bukhari wa sahahahu Ibnu Hatim waqfahu. Nabi rawahul Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Lalu beliau lihat orang sakit itu salat ala wisadatin dengan menggunakan bantalan wisada. Bantal, wisada itu artinya bantal. Farama biha, kemudian bantal itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau menyampaikan, salli 'alal ardi, kerjakan salat di tanah. Ini istata'ta, kalau bisa. Wa illa fa'aumi ima'an, kalau enggak bisa ya cukup isyarat saja. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, jadikan sujudmu lebih rendah daripada rukukmu. Hadis riwayat Baihaqi. Baik. Penerapan hadis ini kayak gimana, Pak? Jadi sahabat ini salat, di depannya itu dikasih tempat yang tinggi, biar nanti ketika sujud itu bisa di atas tempat yang tinggi itu. Misalnya ini meja, saya pakai sujud, Allahu Akbar. Lalu dia sujud di atas meja. Oleh Nabi SAW ditarik, nggak boleh. Lalu beliau mengatakan, kalau kamu bisa sujud di tanah, lakukan di tanah. Kalau nggak bisa, cukup isyarat. Sehingga nggak perlu ada seperti ini. Tidak perlu pakai tataan meja atau pakai benda tinggi di atasnya, kemudian ketika sujud nempel di situ. Sebab ketika orang sujud di atas meja tidak terhitung sujud syar'i. Tidak terhitung sujud syar'i. Misalnya orang yang sholat sambil duduk karena uzur sakit, di atasnya meja, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar. Sujud di atas meja. Ya jangan, Mas. Loh kok nggak boleh? Kenapa, Pak? Saya ingin meletakkan dahi saya. Ya kalau gitu duduk sholatnya di lantai, bukan di meja. Tapi nggak bisa saya kalau di lantai. Ya sudah, kalau di meja cukup apa? Jadikan dengan isyarat ya, sehingga sujudnya tidak di meja tapi dengan isyarat, jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadis terakhir di bab ini. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil mutarabbi'an, duduk bersila. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Sehingga Rasulullah SAW salatnya kalau duduk, duduknya bersila. Meskipun terkadang duduk iftirash. Intinya mana yang paling gampang bagi yang sakit, agar tidak menyusahkan dirinya karena dia sudah sakit. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita telah membacakan 3 hadis, dan berikutnya ini cuma daftar isi ya. Daftar isinya sekian. Kita sudah menyelesaikan kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram, jilid yang ketiga. Ini jilid 3. Ya, sampai lecek. Karena ini sudah dipakai berapa tahun? Jilid 3 ini. Mungkin ada 1,5 tahun. Alhamdulillah. Dan besok akan masuk ke jilid yang keempat. Sampai jilid berapa, Pak? 8. Baru 4 ya. Nanti semoga sampai 8 selesai. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan?
Bagaimana cara duduk bersila? Coba Bapak bersila nggak itu? Nggih, niku duduk bersila. Oh nggih pun, sudah ya. Alhamdulillah. Jawabannya bisa dipraktikkan langsung. Alhamdulillah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi imam, maghrib dan isya makmum dengan imam sholat isya di awal itu ketika imam berdiri rakaat keempat, si makmum ini posisinya kan sudah 3 rakaat penuh maghrib. Itu yang sesuai dengan syariat itu apa? Menunggu salat menunggu imam selesai atau salam duluan atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada orang yang dalam kondisi memakai kursi roda, bagaimana pengaruh sholatnya jika dia jadi imam? Ada satu kaidah yang mengatakan man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Orang yang sholatnya sah maka sah jadi imam. Cuman begini, jadi imam itu kalau bisa yang paling ideal. Ideal itu artinya apa Pak? Bisa ideal fisik. Ideal fisiknya gimana? Dia nggak sakit-sakitan, dia bukan tipe orang yang kecelakaan. Sehingga kalau bisa yang ideal, agar nanti dia bisa berdiri. Karena berdiri itu termasuk rukun salat, maka dijaga lebih baik. Yang kedua, posisi yang bersangkutan dia jadi makmum. Kalau makmum nggak jadi masalah, dan tadi sudah kita sebutkan bisa di tepi atau di tiang atau apa, yang jelas diupayakan dia bisa lurus dengan makmum di posisi baca surat. Baik, jadi sah sebagai imam tapi kurang ideal. Idealnya cari yang sehat. Meskipun andaikan beliau jadi imam ya tetap sah sholatnya. Kalau nggak salah Pak AR Fahrudin itu pernah sholat jadi imam Jumatan ya sambil duduk di akhir hayat beliau. Beliau Jumatan terus jadi imam sambil duduk karena beliau nggak kuat berdiri. Insya Allah sah. Meskipun idealnya yang jadi imam yang mana? Yang fisiknya bisa melakukan gerakan dengan sempurna. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua tadi, sholat maghrib. Orang sholat maghrib, imamnya sholat isya. Jadi orang ini safar sampai di lokasi maghrib, dia belum sholat isya. Lalu masuk isya. Imamnya sholat isya, dia sholat maghrib. Apa yang harus dilakukan? Saat dapat 3 rakaat bersama imam, lalu dia duduk tasyahud akhir, jangan berdiri. Loh Pak, imamnya berdiri. Lah kamu sholatnya apa? Maghrib. Mana ada maghrib 4 rakaat? Terus kamu kan sudah dapat 3. Iya, duduk. Berarti mendahului imam dong? Tidak. Karena nanti akan nunggu terus seperti itu sampai imamnya tasyahud akhir, salam, baru kita ikut salam. Imamnya tasyahud akhir, salam, baru kita ikut salam. Sehingga di situ duduk tasyahud akhirnya lama sekali. Setelah itu salat isya. Kalau sedang musafir berarti boleh qashar. Nah, baik. Saya pernah bersama-sama sholat. Yang satu kawannya dari Solo, dari Jogja. Dia mau dijamak, saya tidak. Dia mau jamak qashar, dua-dua. Padahal sholat zuhur. Sholatnya di mana? Di Jogja atau di Solo? Di Jogja. Di Jogja. Bapak tidak jamak dan tidak qashar. Tidak. Dia sholat biasa. Dia jamak dan qashar. Ya. Yang mana yang jadi imam? Saya kalau dia jadi imam, saya ikut dia. Kalau saya imam, dia ikut saya. Sholatnya di mana?
Sholatnya di mana? Di masjid umum atau di mana? Di masjid itu. Cuma anu aja, karena terlambat. Iya. Setelah duhurnya sudah 1:30 udah bubar. Siap. Kita jamaah sendiri. Baik. Andai kan sholat itu di masjid Bapak atau Bapak takmir, maka yang paling berat adalah sahibul masjid, sahibul qaum. Yang paling berat adalah masyarakat setempat. Tapi karena ini sama-sama orang mampir, cuman KTP-nya saja yang beda, ya. Satu Jogja, satu Solo, maka yang jadi imam kembali kepada kaidah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sama-sama nggak punya ya Pak, selain Al-Fatihah. Ya sudahlah, yang kira-kira berpenampilan lebih soleh yang mana? Karena yang dilihat dohirnya ya, yang dilihat dohirnya. Baik, insya Allah masalah siapa yang jadi imam tidak ada penentunya, karena tidak bisa diketahui mana yang lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih banyak hafalan hadisnya dan seterusnya. Cuman dalam posisi ini, andaikan Bapak yang jadi imam, berarti dia harus 4 rakaat untuk duhur. Terus nanti asar dia boleh 2 rakaat. Tapi kalau dia yang jadi imam, dia dapat 2, Bapak tambahi 2 lagi. Begitu? Ada hubungannya antara dia jamaah atau tidak? Enggak ada. Jadi Rasulullah SAW jadi imam di Arafah. Padahal beliau ketika di Arafah jamak takdim dan qasar. Karena beliau adalah orang yang paling berhak untuk menyampaikan khutbah di Arafah dan konsekuensinya jadi imam di Arafah. Demikian pula di Mina, di Musdalifah dan seterusnya. Nah. Untuk sholat apa ini sunnah, sholat sunnah, Setelah sunnah, ya duha atau sholat malam, apakah benar Ustaz? Itu walaupun kita tidak ada udzur, boleh-boleh saja sholat sambil duduk. baik. Salat sunnah boleh sambil duduk walaupun nggak ada uzur. Baik salat duha maupun salat sunnah yang lain. Karena Nabi SAW terbiasa salat sunnah di atas tunggangan beliau dalam posisi nggak ada uzur, sehingga tidak masalah kalau Anda salat sunnah ketika berada di atas kendaraan atau di rumah, kemudian duduk, ya kok duduk Pak padahal bisa berdiri, ya nggak apa-apa, saya salat sunnah. Boleh bagi orang sehat untuk salat sunnah dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pembahasan yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.